Bayangkan kalian punya usaha sendiri. Hai, aku Putri Widya. Aku Ulan. Kita akan belajar dari teori sampai praktik langsung. Aku Amel, dan aku akan menemani kalian memahami akuntansi dengan mudah. Yuk kita lihat bagaimana akuntansi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi itu apa sih? Kamu pernah bingung nggak? Gimana cara perusahaan tahu mereka untung atau malah rugi? Dan kenapa akuntansi itu penting? Inilah alasannya. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Secara sederhana, akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis, karena dalam akuntansi kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu usaha. Akuntansi sangat penting dalam pengambilan keputusan dasar ekonomi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Sementara itu, Warren, Reff, dan Fess menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap hari kita mencatat uang masuk dan keluar, bahkan kadang tanpa sadar. Bayangkan kalau perusahaan besar tidak punya catatan sama sekali, bakal kacau. Akuntansi lahir untuk membantu mencatat dan mengatur semua itu. Sebelum kita belajar cara kerjanya, mari kita lihat bagaimana akuntansi berkembang dari zaman dahulu. Akuntansi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya, akuntansi digunakan untuk mencatat hasil pertanian dan perdagangan di peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, dan Romawi. Perkembangan akuntansi modern dimulai pada tahun 1494 ketika Luca Pacioli, seorang ilmuwan dari Italia, memperkenalkan sistem pembekuan berpasangan atau double entry dalam bukunya Summa de Arithmetica. Sejak saat itu, akuntansi terus berkembang dan menjadi sistem pencatatan keuangan yang digunakan di seluruh dunia hingga sekarang. Dalam akuntansi, terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pencatatan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip kesatuan usaha, prinsip harga perolehan, prinsip periode akuntansi, prinsip konsistensi, dan prinsip pengakuan pendapatan. Fungsi akuntansi antara lain 1. Fungsi pencatatan, 2. Fungsi pelaporan, 3. Fungsi kontrol dan pengendalian, 4. Fungsi perencanaan, dan 5. Fungsi evaluasi. Akuntansi 1. Menyediakan informasi untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. 2. Mengetahui laba dan rugi perusahaan. 3. Menyajikan informasi untuk mengambil keputusan. 4. Mengetahui pihak-pihak bertanggung jawab atas kehilangan keuangan. Akuntansi bukanlah ilmu yang tunggal. Dalam prakteknya, akuntansi terbagi menjadi berbagai jenis. 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi manajemen, 3. Akuntansi biaya, 4. Akuntansi perpajakan, 5. Akuntansi audit, 6. Akuntansi syariah. Masing-masing dirancang untuk tujuan dan kebutuhan yang spesifik. Penting untuk memahami bahwa setiap jenis memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan organisasi. Bidang-bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan financial accounting. 2. Pemeriksaan keuangan auditing. 3. Akuntansi manajemen. 4. Akuntansi biaya cost accounting. 5. Akuntansi anggaran budgetary accounting. 6. Akuntansi perpajakan tax accounting. 7. Sistem akuntansi accounting. 8. Akuntansi pemerintahan governmental accounting. 9. Akuntansi pendidikan educational accounting. Kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi biasanya berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar aturan akuntansi keuangan yang baik. Yang pertama, mudah dipahami, yaitu akuntansi keuangan yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pengguna atau pemakainya.
Yang kedua, tepat waktu, yaitu informasi akuntansi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevan, yaitu informasi akuntansi harus berhubungan dan bermanfaat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, keandalan atau reliabilitas, yaitu harus diuji kebenarannya sesuai pihak independen agar informasi tersebut dapat diandalkan. Yang kelima, dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang keenam, lengkap, yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta keuangan sesuai standar. Yang ketujuh, netral, yaitu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak tergantung pada pihak tertentu. Etika profesi. Seorang akuntan harus memiliki standar sikap sesuai dengan 8 kode etik profesi akuntan yang dirancang praktis, fasilitatis, dan idealis. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. Praktik akuntansi. Dalam praktiknya, akuntansi diawali dengan pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah setiap kegiatan ekonomi yang memengaruhi keuangan dan dapat diukur dengan satuan uang. Selanjutnya, transaksi tersebut dapat kita golongkan ke dalam beberapa akun seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tahap terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan keuangan tersebut dapat kita gunakan untuk mengetahui keuangan hasil usaha dalam satu periode. Transaksi keuangan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran. Terima kasih. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari. Dengan akuntansi, pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur, jelas, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian video pembelajaran dari kami, terima kasih atas perhatiannya.